Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa belajar bersama lagi. Bab yang akan kita bahas yaitu terkait tentang akhlak tercela. Sering kita menjumpai perbuatan-perbuatan yang mungkin bertentangan dengan norma-norma kemasyarakatan. Salah satunya yaitu sering kita menjumpai saudara kita mabuk-mabukan, berjudi, minum minuman keras, dan perbuatan-perbuatan yang mungkin bagi mereka itu mencari kesenangan, tapi kesenangannya ini hanya kesenangan sesaat. Nah, maka dari itu mari kita akan membahas tentang akhlak-akhlak tercela. Yang pertama kita yang akan bahas yaitu terkait tentang masalah mabuk-mabukan dan tentang perjudian. Mari kita lihat, kita simak, kita belajar bersama-sama. A. Mabuk-mabukan. 1. Pengertian perilaku mabuk-mabukan. Perilaku mabuk-mabukan dapat dimengerti sebagai kegiatan mengkonsumsi minuman keras sehingga melalaikan tanggung jawab kemanusiaan sebagai wakil Allah di bumi. Dalam pandangan Islam, tindakan di atas diistilahkan dengan khomer, yang secara kebahasaan berarti menghalangi atau menutupi. Kullu muskirin khomrun wa kullu khomrin haramun. Setiap yang memabukkan itu khomer, sedangkan setiap khomer itu haram. Hadis riwayat Imam Muslim. Al-khomru ma khomarol aqla. Khomer adalah segala sesuatu yang dapat menutupi akal. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. 2 jenis minuman yang memabukkan. Beberapa jenis minuman yang mengandung alkohol tinggi dan disinyalir sebagai mempunyai dampak buruk bagi akal dan kriminalitas di masyarakat adalah sebagai berikut. Tiga, akibat negatif perilaku mabuk-mabukan. A. Melanggar larangan agama. Aturan atau larangan pengharaman minuman keras atau khamar berlaku untuk seluruh umat Islam serta tidak ada perkecualian untuk individu tertentu. Hal ini cukup jelas dinyatakan Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 90. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu ridsum min amalis syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. B. Terlarang melaksanakan ibadah. Al-Quran menjelaskan tentang bahaya mabuk-mabukan yang dikaitkan dengan masalah ibadah, karena ibadah harus dilaksanakan dengan penuh kesadaran dan ketulusan. Tidak akan dapat dipenuhi oleh orang yang hilang akal sehatnya. Quran Surat An-Nisa ayat 43. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu sholat sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan. C. Menghiasi diri dengan kekotoran dan kekejian. Mayoritas ulama memahami dari pengharaman khamar dan penamaannya sebagai rijs atau keji serta perintah menghindarinya sebagai bukti bahwa khamar adalah sesuatu yang najis berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW
Ma askara kasiruhu faqaliluhu haramun. Apa saja yang banyaknya memabukkan, maka sedikitnya pun haram. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan At-Tirmidzi. D. Menimbulkan gangguan mental organik. Minuman beralkohol yang mengandung etanol dapat menimbulkan gangguan mental organik, yaitu gangguan dalam fungsi berpikir, merasakan, dan berperilaku. Perilaku mabuk-mabukan merupakan salah satu bentuk perilaku menyimpang, yakni suatu tindakan yang dilakukan oleh seorang atau sekelompok orang yang tidak sesuai atau tidak menyesuaikan diri dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat, baik yang dilakukan secara sadar ataupun tidak. Bentuk-bentuk penyimpangan ini apabila terus berkembang akan menyebabkan timbulnya penyakit sosial dalam masyarakat. Dalam kata lain, penyakit sosial adalah bentuk penyimpangan terhadap norma masyarakat yang berlaku secara terus-menerus. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 91. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yuridu syaitanu ayyuki'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisiri wa yasuddakum an dzikrillahi wa 'anis sholati fahal antum muntahun. Artinya, sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran meminum khamr dan berjudi, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang. Maka berhentilah kamu dari mengerjakan pekerjaan itu. F. Mendapatkan sanksi. Yang pertama, sanksi agama. Para ulama telah sepakat bahwa bagi peminum khamr itu dikenakan had atau hukuman atau sanksi. Hanya saja dalam menentukan ukuran had tersebut mereka berbeda pendapat. Imam Syafi'i dan Abu Dawud mengatakan 40 kali dera atau cambukan. Demikianlah yang dipraktekkan oleh Rasulullah SAW dan yang diperintahkan pada masa Abu Bakar. Hal ini didasarkan pada hadis utiya birojulin qad syariba al-khamra fajaladahu bijaridataini nahwa arba'ina. Artinya dari Anas bin Malik bahwasanya Nabi Muhammad SAW didatangkan kepadanya seorang peminum khamr, maka Nabi menderanya 40 kali. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Yang kedua, sanksi hukuman sesuai yang diatur dalam KUHP bab 4 tentang pelanggaran kesusilaan pasal 539 yang intinya dengan pidana kurungan selama 12 hari atau pidana denda paling tinggi Rp375. 4. Menghindari perilaku mabuk-mabukan. Jelas mabuk-mabukan itu dilarang oleh agama. Cara menjauhinya: 1. Meyakini bahwa minuman keras adalah perilaku keji dan perilaku diancam neraka karena termasuk dosa besar. Merenung dampak buruk mabuk-mabukan, menghindari bergaul dengan orang yang pemabuk, memperhatikan dan merenungkan betapa buruknya orang yang sedang mabuk. Gunakan waktu luang untuk hal-hal yang bermanfaat, bergaul dengan orang yang baik dan aktif berorganisasi. Itulah cara menghindari dari perilaku mabuk-mabukan. Yang kelima, untuk hikmah larangan perilaku mabuk-mabukan, yaitu kita tahu bahwasanya khamr itu perbuatan rijsun, kotor. Pengharaman mengkonsumsi khamr didasarkan atas akibat yang ditimbulkan, yakni hilangnya akal nalar yang ada pada diri manusia. Sanksi yang diterapkan pada pengkonsumsi khamr pada dasarnya untuk menjaga kesadaran dalam beribadah dan memberi efek jera pada pelaku dan menjaga keteraturan. Judi. Pengertian perilaku judi. Judi diartikan sebagai suatu kegiatan pertaruhan untuk memperoleh keuntungan dari hasil suatu pertandingan,
permainan atau kejadian yang hasilnya tidak dapat diduga sebelumnya. Pengertian judi yang dalam bahasa syar'i disebut maisir, yakni transaksi yang dilakukan oleh dua belah pihak untuk pemilikan suatu barang atau jasa yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain dengan cara mengaitkan transaksi tersebut dengan suatu aksi atau peristiwa. Firman Allah dalam Quran surat Al-Maidah ayat 90. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Al-Maidah ayat 90. Untuk akibat negatif perilaku judi, judi adalah perbuatan rijsun atau kotor. Judi adalah perbuatan setan. Judi adalah cara perolehan harta secara spekulatif. Judi adalah merusak ukhuwah di antara muslim dengan timbulnya permusuhan dan kebencian sesama mereka lantaran perjudian. Sarana syaitan ini melupakan kita untuk zikir dan sholat, padahal ini adalah inti kekuatan, kelezatan dan kebahagiaan rohani dan jasmani. Cara menghindari perilaku judi: senantiasa beramar ma'ruf nahi mungkar di setiap saat. Pemerintah hendaknya memberikan sosialisasi dengan jelas tentang larangan judi dan menindak secara tegas para pelaku perjudian. Setiap orang berusaha menghindari pergaulan dengan penjudi. Lebih banyak bergaul dengan orang-orang yang jelas-jelas baik. Setiap pelaku perjudian harus sadar atas perbuatannya dengan segera bertobat dan memperbaiki diri dengan amal soleh. Sedangkan untuk hikmah larangan perilaku judi, orang akan dapat istiqomah menjalankan tanggung jawab yang diemban dalam kaitannya dengan Allah ataupun sesama manusia. Perekonomian keluarga akan dapat distabilkan dengan berbagai usaha yang nyata-nyata halal dan menghasilkan rezeki yang barokah. Melatih diri untuk sabar dan tenang dalam menghadapi berbagai tipuan dunia. Mantap dan khusyuk dalam berzikir dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, barusan kita sama-sama mempelajari tentang akhlak yang tercela, yaitu terkait mabuk-mabukan dan berjudi. Untuk bab berikutnya kita akan membahas terkait tentang zina. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.